Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saiman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada subuh yang ke-10 ini. Tidak terasa, mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan tetap Allah berikan kekuatan iman dan kekuatan ibadah kepada kita sehingga dapat kita laksanakan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita pada pekan yang lalu membahas tentang kezaliman. Begitu dahsyatnya, sedikit kami buka. Wa malil zalimina min ansor, orang-orang yang buat zalim itu tidak akan pernah ditolong Allah. Dia akan mendapatkan hukuman dua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Sekecil apapun kezaliman kita, seperti yang kami sampaikan kisah Imam Al-Bukhari yang terakhir, hanya secuil kena tembok rumah orang sebab busur panah dia yang salah sasaran. Itu pun ketika dia mendapatkan wal afin aninas, dapat pemaafan dari tangganya, dia langsung bersujud. Bayangkan itu. Nah, mungkin kalau kita cuek-cuek aja mungkin Pak ya. Nah, tapi begitulah bahayanya kezaliman. Pagi ini sangat ekstrim ini kajian kita, menyambung penyakit hati yang berbahaya lagi. Apa judulnya? Adalah riya. Nah, suatu hari Bapak Ibu, para sahabat berkumpul, mereka diskusi, muzakarah tentang bahayanya fitnah Dajjal. Sibuklah mereka, oh Dajjal itu berbahaya, yang akan kena itu umat akhir zaman. Nah, kita nih, seandainya ini hari Sabtu, hari Ahad, Dajjal turun depan masjid kita ini, kira-kira kita selamat atau tidak? Hah? Takut atau tidak? Oh takut Pak Ibu. Semua orang takut dengan Dajjal ini. Kalau kita tengok kajian akhir zaman itu kan yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ali itu kan, sampai kami berapa buji kitab itu yang kami beli, mulai yang tebal sampai mulai yang tipis sampai tebal-tebal, kitab tentang Dajjal itu paling berbahaya. Mungkin kita lah orang-orang yang akan bersujud kepada Dajjal. Mungkin kita adalah pengikut-pengikut Dajjal. Nah, saking bahayanya. Tiba-tiba Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Nabi datang. Apa kata Rasulullah? Mau tidak kalian ku beritahu fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal? Bala ya Rasulullah, kami mau. Dijelaskan Nabi lah, asyirkul khafi, bahwasanya yang paling berbahaya itu syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Riya ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Kok bisa Pak Ustaz? Ulama jelaskan. Apa keunggulan riya dibandingkan Dajjal? Satu, Dajjal itu Bapak Ibu, itu turunnya ke buminya hanya sekali. Sedangkan riya itu setiap saat datang kepada kita. Dua, kata ulama, Dajjal itu pengikutnya udah jelas. Siapa? Para pendosa, para pemaksiat, para dukun, umat-umat Islam yang lemah imannya. Tapi kalau riya, yang diserangnya itu bukan para pemabuk. Yang diserang ria itu siapa? Kita.
Yang diserang ria itu adalah orang-orang yang ke masjid. Yang diserang ria itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji umrah. Yang diserang ria itu inilah dia orang-orang yang bersedekah, orang-orang melakukan amal soleh. Maka fitnah ria ini lebih dahsyat ketimbang fitnah Dajjal. Nabi menjelaskan Bapak Ibu, ria itu tak ubahnya bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Kira-kira nampak nggak itu? Udah semitnya hitam di atas batu hitam di gelapnya malam. Terlihat atau tidak? Enggak terlihat, Pak. Bahkan Nabi juga jelaskan Bapak Ibu, ria itu dia lebih lembut, lebih halus dibandingkan sutra. Halus ria itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diserang ria ini udah habislah. Habis semua Bapak Ibu. Contoh, ria itu paling sederhana, gampang memahami begini. Ria dengan ikhlas, rumus yang paling sederhana itu, kalau ikhlas itu Bapak Ibu ditanya orang jawab, itu ikhlas. Bu Haji mau kemana? Mau ke masjid. Udah cukup. Kalau ria, orang tidak ada nanya, tapi dia bercerita ke sana ke sini. Itu ria itu. Atau prinsip yang paling dasar lagi nih Bapak Ibu. Sesuatu yang kita lakukan lalu terbesit dalam hati kita ingin lebih dibandingkan orang lain, itu ria udah masuk tuh. Contoh, coba ibu-ibu jujur, ketika sebelum Ramadan ibu-ibu diundang pergi pesta, rata-rata orang ketika datang ke pesta itu pengen tampil beda enggak dengan orang lain? Pengen matching enggak? Jilbab ibu-ibu pengen matching, bajunya juga, roknya juga, sendalnya juga, tasnya juga, handphonenya, casingnya juga. Ketika ada di hati kita memakai pakaian yang seperti itu, ingin tampak lebih cantik pada orang lain, ingin tampak lebih hebat pada orang lain, itu ria udah masuk. Anda saja jauh, Bapak Ibu pesta dalam rumah tangga, nikah anak Bapak Ibu, misalkan nih, lang panitia, yuk kita buat baju seragam yuk, biar nampak kompaknya kita. Itu udah masuk ria tuh. Ada enggak begitu Bu? Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, ria tadi lembut Bapak Ibu, halus dia, sangat lembut sekali. Kira-kira nih Bapak Ibu, kira-kira nih sampai subuh ini ibadah-ibadah kita rata-rata udah kena sengat ria atau tidak? Coba kita bayangkan, coba rasakan. Udah kena sengat ria enggak? Sholat ibu pernah enggak ria? Sedekah ibu pernah enggak ria? Ini diam tanda iya tuh. Boleh kita cek Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itu rata-rata ibadah kita itu disengat ria semua itu, Pak.
Karena syaitan itu Bapak Ibu, dia akan berusaha menggugurkan ibadah kita itu Bapak Ibu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Dia akan terus Bapak Ibu, macam mana semua pahala kita itu tidak dapat sama kita sedikit pun. Itu bahayanya riya tuh Pak. Biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang kena sentrum riya itu tanda-tandanya ada. Satu, rajin beribadah ketika dipuji orang. Ibu, rajin kali Ibu. Misalkan nih, Ibu, banyak kali sedekah Ibu. Ibu, rajin kali Ibu ke masjid. Ibu, rajin kali Ibu baca Quran. Tiba-tiba muncul rasa semangatnya, bertambah-tambah dia rajinnya. Itu riya udah masuk tuh. Atau misalkan nih Bapak Ibu, orang-orang yang kena riya itu, ketika dia ibadahnya, ketika ramai-ramai, karena ramai-ramai nih, semangat ibadahnya. Ketika dia sendirian, malas dia beribadah. Nah, itu udah kena riya tuh Pak. Maka riya itu Bapak Ibu Allah SWT, ayatnya kita itu udah tahu tuh. Fawailul lil musallin alladzina hum tihim sahun alladzina hum yura. Nah, itulah dia. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikannya. Alladzina hum yura'un, dan celaka juga lah orang-orang yang riya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang udah disengat riya itu rugi tuh Pak. Habis semua pahala dia itu. Dulu ada seorang istri presiden lah, khalifah, istri Harun ar-Rasyid. Allahu Akbar. Istri Harun ar-Rasyid ini Bapak Ibu, itu terkenal waktu itu sebagai wanita surga. Kenapa? Karena memang luar biasa baiknya manusia. Luar biasa dermawannya Bapak Ibu. Namanya Zubaidah. Zubaidah ini Allah, kehebatan dia membantu orang, jangan tanya. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Jangan ditanya Pak, sedekah dia itu teratur. Manusia paling dermawan Bapak Ibu. Semua manusia ketika datang orang ke rumahnya itu tidak pernah pulang dengan tangan kosong Pak. Pasti memberi. Ya istri presiden, kaya, cantik, banyak uang, banyak harta. Jangan ditanya Bapak Ibu terhadap keluarganya, oh nomor 1. Tetangganya jangan tanya, dapat semuanya. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama sezaman ketika itu yang hidup di masanya, dia yang menanggung hidupnya semua Pak. Apa enggak hebat itu? Bahkan ditawarkan dia, siapa mau berangkat haji, umroh, sini, berangkat. Semua berangkat. Gratis. Kalau ada jamaah munawarah macam itu, senang enggak hati Bapak Ibu? Oh, bangga tuh. RW sebelah mau pindah ke sini tuh, yakin aku tuh.
Yang menarik, peninggalan Zubaidah itu sampai sekarang masih ada. Dia membangun sumur panjangnya berkilo-kilo. Untuk apa sumur itu? Untuk jamaah haji, Bapak Ibu. Karena zaman dulu kan air susah. Itu tidak jauh Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu sa'i dari Bukit Safa tuh, itu tidak jauh. Kalau Bapak Ibu nanti pergi haji umroh, minta sama mutaifnya, tunjukkan di mana sumurnya Zubaidah. Sampai sekarang masih ada sumur Zubaidah. Itu Bapak Ibu isinya air Zam-Zam. Zaman dulu mana ada mesin? Senio ada zaman dulu? Nggak ada. Jadi ribuan onta itu Bapak Ibu itu memang digunakan untuk mengangkat air ke sumur itu. Itulah dinikmati oleh ribuan jamaah haji setiap tahunnya. Yang namanya hidup, yuhyi wa yumit, pasti mati. Mati dia. Nah, istri presiden bisa enggak mati? Istri Jokowi bisa enggak mati? Bisa. Istri gubernur? Istri PRT? Bisa mati kan? Istri ustadz bisa juga mati. Mati dia Bapak Ibu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati dia Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Jadi ketika malam pertama takziah itu, mimpi keponakan kandungnya, orang yang paling dekat sama dia selama ini, paling dekat keponakan dia itu. Dalam tidurnya itu dia mimpi Bapak Ibu jumpa dengan Zubaidah. Ditanya oleh keponakan itu, "Teh, bagaimana sedekah-sedekah tante selama ini untuk anak yatim?" 0. "Teh, bagaimana orang-orang yang tante biaya hidupnya itu ustadz ulama-ulama?" 0. "Teh, bagaimana orang-orang yang tante haji umrohkan itu?" 0. "Teh, bagaimana tuh sedekah tante itu air sumur yang berkilo-kilo panjangnya itu?" "Setetes pun pahalanya tak ada mengalir sama saya." "Kenapa teh?" "Karena saya ria melakukannya." Nah, bayangkan tuh Bapak Ibu. Kalau tanya sedekah, lebih banyak sedekah Ibu Zubaidah tuh lagi ketimbang ibu sini. Maka ria ini berat Bapak Ibu, sangat berat. Apalagi zaman sekarang. Allahu Akbar. Ria itu terbagi dua Pak. Ada ria secara terang-terangan, ada ria secara sembunyi-sembunyi. Hari ini orang beribadah pengen tampil enggak? Hari ini orang beramal pengen tahu enggak orang lain? Iya Pak. Sekarang enggak ada segan-segan orang Pak pergi haji umroh. Coba pergi haji umroh secara langsung enggak orang itu? Apa kata orang itu? "Aku lagi tawaf. Halo guys. Aku lagi sa'i. Aku lagi di Masjidil Haram. Aku sedang tahajud." Coba tujuannya apa itu? Rata-rata kan dikirimkan ke medsos itu kan, apakah WA, apakah Facebook, berharap enggak kita di komen orang? Kan itu tujuan dasarnya itu. Maka hati-hati Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ria ini paling bahaya. Kalau ibadah itu, ini rumusnya. Kalau ibadah itu Allah perintahkan secara terang-terangan, lakukan secara terang-terangan. Kalau ibadah itu Allah perintahkan secara sembunyi-sembunyi, kerjakan secara sembunyi-sembunyi.
Apa contoh ibadah secara terang-terangan? Ke masjid. Azan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Hah? Oh, terang-terangan kan? Tidak pernah mau azan sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tidak pernah, karena memang syariatnya secara terang-terangan. Takbir hari raya terang-terangan. Kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Secara terang-terangan. Kalau ibadah sebaliknya Allah perintahkan secara sembunyi-sembunyi, ibu kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Mana contohnya? Ini Pak Bu, sholat fardu kan disuruh ke masjid. Kalau sholat sunnah disuruh di mana? Kan di rumah. Tujuannya apa? Supaya sembunyi Bapak Ibu. Sholat tahajud Ibu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi itu. Sholat duha sembunyi. Itu tuh. Jangan Bapak Ibu tukar. Kalau ibadah itu ibadah secara terang-terangan, jangan dipindahkan secara sembunyi-sembunyi. Contoh Ibu lakukan sholat fardu, misalkan Bapak lakukan sholat fardu misalkan nih di rumah. Padahal diperintahkan ke masjid. Atau misalkan nih ibadah yang secara sembunyi-sembunyi Ibu kerjakan secara terang-terangan. Maka ini Bapak Allah SWT yang harus kita pahami. Karena riya itu Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Man ra'a ra'allahu bih, wa man sama'a sama'allahu bih. Orang-orang yang berbuat riya itu kelak di yaumil akhirat itu akan mendapatkan hinaan sehina-hinanya depan Allah. Maka hati-hati Bu dengan riya. Bahkan nanti, itu dia yang akan Allah hinakan itu. Allah panggil dia nanti Pak Ibu di padang mahsyar itu, panggil dia, si fulan maju, kamu dulu ibadah kamu riya, ini cacatannya. Maju. Udah berkumpul orang-orang riya tadi. Udah sekarang pergi kau minta pahala sama manusia dulu yang engkau anggap lebih dirimu dibandingkan orang lain itu. Kan kita kan tahu tuh Pak, ketika kita pakai pakaian aja lah, pengen lebih kita dibandingkan orang lain misalkan nih. Itu besok Pak diminta tuh oleh Allah tuh Pak, minta pahala sama dia. Itu paling bahaya Pak. Kau dulu sedekah, pengen dianggap orang dermawan, udah minta pahala sama dia, sama Pak RT itu, minta. Itu paling bahaya Pak, riya itu. Maka Allah SWT, Allah nggak suka Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu selesai membangun satu masjid atau berapapun sedekah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada bercampur riya sedikit, itu tertolak semuanya itu Pak. Contoh, Bapak Ibu sedekah untuk masjid nih, misalkan nih 10 juta. Di antara 10 juta itu ada terselip 1.000 rupiah. Bapak ingin dianggap orang dermawan. 1.000 rupiah cuma, itu hangus semua itu Pak. Habis semuanya itu. Maka Allah nggak mau dicampur adukkan. Kenapa Allah tuh murka? Karena Allah nggak mau disandingkan dengan makhluknya. Niat kita itu nggak mau, Allah tuh nggak suka, Allah tuh Bapak Ibu campur aduk dengan manusia. Nggak mau. Allah tuh pengennya yang murni aja. Selevel Imam Hasan al-Basri Bapak Ibu, ketika didatangi oleh malaikat, Hasan al-Basri, coba kamu catat ibadah-ibadah yang kamu lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah.
Dicatat Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sebanyak-banyaknya. Yang ditulis Imam Hasan al-Basri itu menurut dia inilah yang paling ikhlas. Tunjukkan sama malaikat. Nih malaikat, ini catatan amalku. Ditengok malaikat tuh, geleng-geleng kepala malaikat tuh. Nomor 1 sampai lembar berikutnya. Nah bayangkan itu. Cuma 1 yang ikhlas. Dikisahkan menurut itu saat dia menulis kitab, kan zaman dulu kan pakai tinta basah. Ingat pena hero Bapak Ibu dulu, ya kan? Jadi rupanya ketika menulis itu inggap seekor lalat mengisap tinta. Jadi dibiarkan dia aja. Nah, itu cuma yang diterima Allah. Nah, kira-kira kita ini gimana itu kira-kira nih? Aduh. Udah kena sentrum enggak rata-rata Bapak Ibu ibadah kita? Hah? Aduh Pak. Kayaknya semua amal kita ini udah tercoreng Bapak Ibu. Mulai dari yang kecil sampai yang besar kayaknya udah kena nih, udah kena sentrum, udah kena sengat ria Bapak Ibu. Yang paling bahaya itu. Kalau mati kita dalam keadaan ria, itu berarti kan pulangnya kosong tuh, balik kosong, berangkek kosong namanya. Berat Pak ria itu Bapak Ibu, sangat berat sekali. Kira-kira mau enggak Ibu Bu Arya lagi? Bu, mau Bu Arya lagi enggak? Hah? Ya. Kalau ada Ibu, kalau ada Bapak punya istri namanya Ria, cepat ganti Pak. Ganti nama. Ada nama Ria sini Bu? Enggak ada kan? Ganti nama. Nah ini Bapak Ibu Allah SWT yang paling bahaya. Nah itu ria secara terang-terangan. Yang paling dahsyat lagi, ini paling dahsyat nih Pak, ria secara sembunyi-sembunyi, ini lebih kejam lagi nih. Lebih fatal lagi Bapak Ibu, kalau ada ria tersembunyi nih sama Bapak Ibu, itu dikikisnya semua tuh Bapak Ibu. Mana contoh ria secara sembunyi-sembunyi? Hati-hati. Donatur apa tuh Bang? Operasional masjid. Ada tulisan hamba Allah di situ? Ada. Coba tunjuk tangan yang hamba Allah. Coba Bu. Yang minta ditulis namanya hamba Allah. Ada. Akhirnya Bu, ketika Ibu menyerahkan itu, personal itu, ada enggak Ibu minta ditulis nama hamba Allah aja, bukan nama asli Ibu? Ada? Ada ya, banyak. Nah, ini hati-hati, ini saya tunjukkan. Ini lebih fatal Pak. Ria secara tersembunyi itu lebih dahsyat ketimbang ria secara terang-terangan. Itu enggak ada ampunnya itu Pak. Contoh, ada orang ketika pengurus masjid membuat program misalkan nih, membangun atau membuat sesuatu misalkan di masjid nih, ditawarkan kepada jemaah, fatasadaqah, ayo bersedekah kalian. Kita pengen bangun ini. Biaya kita butuhkan lebih kurang 200 juta, 300 juta. Tiba-tiba ada satu orang bilang sama pengurus, udah saya bantu 100 juta. Senang gak hati pengurus? Senang kan? Nah, iya Pak Haji, kata Bang Amir. Siapa? Kita buat nama Pak Haji aja lah ya sini ya. Gak usah. Buat hamba Allah. Bagus gak tuh tulis hamba Allah tuh? Bagus gak? Bagus Pak. Tertulis di situ hamba Allah 100 juta. Setiap 5 waktu sholat orang nengok papan tuh. Wih,
ada yang sedekah 100.000 karena bebas, ada yang sedekah 500.000, tertulis semua situ karena panitia ya transparan, jujur semuanya. Nah sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah terkumpul 300 juta. Tiba-tiba berkeliling informasi pasca ini, siapa nyumbang 100 juta tuh? Nggak tahu. Kata ibu tuh, siapa bang? Aku juga nggak tahu. Siapa bu? Nggak tahu. Hamba Allah. Tiba-tiba saya Bu Aji, tapi saya nggak mau saya tulis nama saya Bu Aji, biar orang lain nggak tahu. Habis tuh pahalanya semua tuh, 100 juta tuh habis semuanya tuh Pak, hangus semuanya tuh Bapak Ibu. Jangan kita menganggap nih pengen dianggap orang ikhlas. Jadi kalau panitia pintar dong sedikit. Kalau orang itu dah nyumbang, tulis hamba Allah misalkan nih, jangan dibocorkan, nggak boleh dibocorkan. Mau siapapun bertanya, nggak boleh dibocorkan. Karena rumusnya Bapak Ibu, bersedekah itu taubahnya barang limited edition. Apa contohnya? Yang barang-barang limited edition itu apa? Jam tangan lah, misalkan nih. Limited edition ini kan terbatas. Produknya itu kan terbatas. Barang di toko atau barang-barang mewah, kalau dia terbatas, itu harganya murah atau mahal? Mahal kan Pak? Mananya apa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedekah kita itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui oleh orang lain, maka pahalanya semakin besar. Cukup kode saja pengurus, diserahkan sama Bang Amir, udah buat aja A di situ, misalkan nih, atau inisial yang lain, karena nanti capek aja dia. Atau Bapak Ibu, hati-hati, itu contoh ria secara tersembunyi. Apalagi contoh misalkan nih Bapak Ibu biasa berzikir, misalkan nih habis sholat subuh, mau di dalam Ramadan, di luar Ramadan, Bapak Ibu hobi berzikir, kemana-kemana bawa tasbih, akan duduk pakai tasbih, panjang tasbihnya. Nah akhirnya dia nggak pakai tasbih subuh itu, nggak salah, tinggalkan tasbih, tinggalkan dia. Lalu terbesit di hatinya, saat dia tinggalkan tasbih itu, udahlah, aku tinggalkan aja tasbih itu, biar orang melihat aku nanti aku adalah orang-orang yang ikhlas. Itu udah masuk ria tuh, secara tersembunyi. Pengen dianggap orang sebagai orang yang taat, pengen dianggap orang sebagai orang ahli zikir, pengen dianggap orang sebagai ahli ibadah. Itu ria secara tersembunyi Bapak Ibu. Habis Bapak Ibu pahalanya. Itu dahsyatnya ria itu. Aduh Bapak Ibu, kejam ria itu Bapak Ibu, sangat kejam ria itu. Nah, dia lebih awalnya Bapak Ibu, contoh lagi nih, contoh paling gampang. Bapak Ibu
biasa puasa Senin Kamis. Hati-hati Pak. Ketika Bapak Ibu puasa Senin Kamis, tiba-tiba siang hari itu diajak oleh teman Bapak Ibu. Bang, yuk makan siang yuk. Misalkan nih, Ibu mau atau tidak kira-kira? Ibu sedang puasa nih. Atau salah undangan lah. Undangan ada pesta misalkan pas hari Senin atau hari Kamis. Ibu batalkan atau tidak puasanya? Hah? Batalkan. Hati-hati Pak, ria secara tersembunyi. Ketika kita diajak orang, teman kita ngajak, misal atau jemaah kita ngajak makan siang, lalu di hati kita muncul perasaan, mudah-mudahan nanti ada yang mau ngajak aku nanti makan siang. Kenapa muncul di hatinya Bapak Ibu? Mudah-mudahan nanti aku diajak orang lah, supaya orang tuh nanti aku tahu sedang puasa. Karena kan ngomong dia tuh, Bang yuk makan siang yuk. Maaf aku lagi puasa. Senang dia menyebut maaf aku lagi puasa tuh, bangga dia. Ketika dia menyebut puasa itu ria udah masuk tuh Pak. Itu ria sesembunyi itu. Habis pahala puasanya tuh Pak. Habis. Itu dahsyatnya Bapak Ibu. Bahayanya ria. Nah, kira-kira Bapak Ibu udah kena ria enggak kita? Hah? Banyak atau sakete? Banyak kan? Karena orang ngaji ria ini Bapak Ibu, apa namanya itu? Biasa aja. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu, Allahu Akbar. Ustadz nih paling bahaya tuh Pak. Bener. Kami ini Ustadz. Nah, contoh lagi ibu-ibu. Ini ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ibu-ibu di sini kalau wirid itu berselawat enggak sebelumnya? Sambil menunggu teman-teman. Sambil nunggu jemaah lain. Ibu baca selawat enggak? Iya kan? Acara ibu kumpul banyak rame-ramenya acara apa? BKMT. BKMT kecamatan ada? Nah, ibu waktu itu pakai pakaian cantik-cantik enggak? Pengen beda enggak dengan jemaah yang lain? Ria. Atau ini ibu, ketika misalkan tuan rumah ibu di sini, misalkan tuan rumah kita di sini, BKMT kecamatan, tiba-tiba yang berselawatlah dia, sambil nunggu teman-teman. Semakin ramai orang datang, semakin muncul semangat selawatnya. Itu dia udah masuk. Udah masuk ria tuh. Kenapa? Karena pengen, mantap ibu tuh selawat, suaranya mantap. Buktu, Masjid Munawwarah tuh mantap kali berjanjinya, selawatnya. Itu ria udah menyengat kita Bapak Ibu. Ingat, kalau udah ria masuk pada ibadah kita, maka semuanya gugur pahalanya. Maka ria itu lebih dahsyat daripada fitnah dan dajjal. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Mau berbuat ria lagi? Ini puasa ini. Kenapa saya? Bapak Ibu, orang puasa ibadahnya banyak. Ya, maka diantisipasi Bapak Ibu. Ketika volume ibadah Bapak Ibu meningkat Ramadan ini, satu pun jangan ada kena cap ria. Ya, jangan mau kena cap ria. Capek aja nanti Bapak Ibu. Ya Bapak ya? Ada pertanyaan masalah ria? Ya, Pak Haji.
Berarti kan dah menyentrum kajian kita sama Pak nih. Udah kena dia. Nah, Bapak Ibu, kan tadi kan disampaikan, apapun bentuk amal ibadah kita itu kalau udah disengat relia itu habis semuanya. Terpikirlah oleh kita selama ini, aduh, kayaknya ini gak ada peluang kita untuk masuk surga ini. Ini kayaknya kita penduduk neraka semua ini. Kan itu bahayanya syaitan tadi itu. Karena syaitan itu lebih jenius daripada kita. Syaitan itu lebih cerdas daripada kita. Dia akan menggerogoti amal ibadah kita tuh salah satu lewat pintu riya ini. Maka asyirkul khafi itu lebih bahaya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya ini akan saya sambung kajian nanti, bagaimana diri kita ini tidak disengat riya. Ada metodenya Pak. Ada metodenya. Ulama udah buat solusi bagaimana cara kita tidak disengat riya itu. Karena memang Allah bilang orang-orang yang ikhlas itu sedikit. Orang-orang yang ikhlas itu hanya sedikit Bapak Ibu. Illa min ibadikamul mukhlasin. Sedikit sekali orang-orang yang ikhlas itu. Meskipun Allah informasikan seperti itu, masuklah kita sebagai orang-orang yang di dalam yang sedikit itu. Maka rumusnya, ini Bapak Ibu, untuk sederhananya sebelum kita kupas ke depannya, sukalah Bapak Ibu menyembunyikan ibadah. Suka. Maka saya tadi bilang, beribadah itu bagaikan limited edition. Semakin sedikit orang mengetahuinya, maka semakin peluang ikhlasnya lebih besar. Gitu. Ya Bu? Ada pertanyaan Bu? Assalamualaikum Ustaz. Saya Salam. tanya, bagaimana cara kita menanggapi undangan sementara kita lagi berpuasa? Ini puasa ya. Nah bagus, pintar nih Pak Bu. Kalau Bapak Ibu melakukan puasa sunnah itu ada levelnya. Kalau puasa sunnahnya itu puasa sunnah biasa, Senin Kamis, lepaskan puasanya. Tapi ingat, hati-hati. Ketika kita melakukan puasa sunnah biasa, lepaskan. Ibu jangan sempat keluar dari lisan ibu, maaf aku lagi puasa, lepas itu dia makan juga. Jangan gitu, gak boleh. Nggak usah ngomong. Kalau ibu pengen niat membatalkan, udah batalkan. Nggak usah ibu ngaku puasa. Nah kalau dia statusnya puasa sunnah biasa. Tapi kalau dia puasa sunnah hanya sekali dalam setahun, misalkan ya puasa sunnah setahun, misalkan puasa apa tuh, hari Arafah, misalkan ya, udah usah lepaskan, pertahankan itu. Kalau Senin Kamis itu kan biasa, lepaskan itu, pertahankan. Nah, jadi Bapak Ibu ya kan disuruh membatalkan oleh Rasulullah. Ya bentuk penghargaan kita, penghormatan kita kepada ahli bait atau ahli hajat. Kalau saya gitu aja, tapi jangan ibu berharap pas nanti ada undangan dekat tetangga, pesta misalkan ya kan, aku udah puasa lah aku puasa aja lah aku dulu pagi ini, nanti aku batalkan siang nanti. Jangan niat begitu. Ya kan? Jangan niat seperti itu. Tetap konsen ibu bapak ibu niat. Ya sampai jam berapanya lah nanti kan undangan kita itu. Nah, jadi ibu tercatat mendapatkan pahala. Itu Bu ya. Ya. Sulit kayaknya. Jadi bagaimanapun setan iblis itu mudah terus.
ya kan? Katakan kamu berpakaianlah yang bagus untuk pergi sholat, wangian. Tapi pas awalnya itu pengen juga orang mencium bau kita. Iblis tidak masuk. Jadi sebagai manusia ini menolak ini susah. Kita aja lah. Iya. Itu rata-rata manusia. Jadi kalau gitu gimana caranya? Macam sekarang nih, namanya azan kan kita pilih suara bagus, ya kan? Nah, bahkan kita cari garing yang bagus. Kasihan juga sebenarnya, ya kan? Pas dia sudah suaranya bagus, datanglah saya, mantap suara. Nggak ada, setan masuk, cuma ada dia bunyi bau orang tadi. Jadi apa solusinya? Iya. Itu kita nih, ya kan? Macam kemarin puasanya, kita mencari imam yang bagus, suaranya mantap, ya kan? Itu ada yang menangis Ustaz dengan suara imam itu, termasuk saya kadang-kadang menangis kalau suara imam itu mantap. Ya. Ini dari ya nih. Ya, gitu. Iya. Jadi kalau tak saya katakan macam mana sebenarnya Ustaz? Iya. Termasuk apa aja yang menangis itu? Iya. Entah bagaimana. Jadi ini setan masuk, apakah menangis saya itu setan? Iya. Atau menangis itu karena tak tahu saya pun artinya, atau saya tidak tahu dari Allah, saya pun tidak tahu juga. Iya. Nah ini masalah. Kalau tak saya cerita begitu tadi sama Ustaz kan tak tahu saya lihat atau tidak. Itu dia. Nah itu masalahnya. Jadi sekarang solusi kita kayak apa? Saya terus sholat aja lah, begitu masuk, datang kawan sebelahnya, ya kan? Nah, kadang-kadang bawa mulut, kadang-kadang bawa apa? Iya. Kawan bawa mulut. Jadi insya Allah ada rusuk gigi. Jadi ada, jadi berkata Pak Endar ini tadi, tidak ada celah kita masuk surga. Iya. Itu tolong teman-teman apa yang solusi? Baik, bagus pertanyaannya. Ibu, Bapak, ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ini Allah langsung memerintahkan. Kata Allah, ketika kalian memenuhi undangan aku ke masjid, tolong dong kalian tuh cantik-cantik ya. Kalian itu bagus-bagus pakaiannya. Penampilan kalian tuh harus lebih dibandingkan kalian mendapat undangan manusia. Nah, coba selama ini mana yang kita unggulkan? Cantik-cantik diundang manusia atau cantik-cantik diundang Allah? Kan itu. Maknanya apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu pakailah pakaian yang terbaik. Mau diundang oleh Allah, mau diundang oleh manusia. Tapi ingat Bapak Ibu, ria tadi lebih halus Bapak Ibu. Jangan ada terbesit sedikit pun kita pengen lebih daripada orang lain. Jangan sedikit pun. Apapun aksesoris yang kita pakai, misalkan nih, Bapak Ibu punya Honda, kendaraan, handphone, tas, segalanya, jangan pernah terbesit di hati kita itu pengen hebat daripada orang lain. Jangan. Allah tidak melarang Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, ulama jelaskan Bapak Ibu. Hei Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hisab Bapak Ibu kelak nanti di akhirat itu berkurang, maka setiap hal yang baru ada pada sama kita, misalkan Bapak beli baju baru, kan sarung baru, mobil baru, misalkan nih, itu terlebih dahulu pakaikan untuk Allah dulu. Misalkan kita pakai baju baru, gunakan baju itu sebelum dicuci, ibaratnya gunakan dulu untuk sholat dia dulu. Itu hisapnya nanti lebih berkurang itu. Mobil Bapak Ibu punya mobil baru nih, bawa ke masjid dulu mobil itu. Bahasanya kita pernah bawanya untuk ke masjid. Honda misalkan gitu juga, pakai dulu untuk beribadah. Dan yang paling bahaya Bapak Ibu, ini ngeri Bapak Ibu, kalau kita suka Bapak Ibu memuji orang lain, itu dahsyat tuh Bapak Ibu, setan itu Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu, pujian orang tuh tidak hilang dari pikiran kita itu Pak.
Itu susah lupanya itu Bapak Ibu. Wih mantap kali imam tuh. Wih mantap kali ustadz tuh. Wih mantap kali itu tuh. Pak RW itu, Pak RT itu. Misalkan nih. Nanti jadi penyakit tuh Pak. Bagi kami itu jadi penyakit tuh Pak. Jadi penyakit hati itu. Maksud itu nanti ria itu akan muncul. Kami pula yang diserang oleh ria itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau imam kita bagus, subhanallah, ucap gitu aja, masya Allah. Jadi ada kalimat-kalimat yang baik. Azan misalkan, itu saya bilang tadi, azan misalkan nih, Bapak Ibu, itu kan ibadah secara terangan kan. Semakin dipuji orang, semakin mendayu-dayu dia. Itu kena tuh. Imam misalkan dipuji orang, semakin tambah lagunya, itu ria udah masuk tuh. Dia susah Bapak Ibu. Memang susah. Nah, jadi Bapak Ibu memuji orang tuh jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena itu menjadi penyakit bagi dia. Paling bahaya Pak. Memuji-muji orang itu paling bahaya. Yang muji istri nggak masalah. Mama, alhamdulillah, mama cantik begini. Nah itu nanti itu sama sayang deh itu nah. Nah, boleh kita muji orang tapi jangan berlebihan. Karena itu jadi bahaya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, hati-hati dengan ria ya Bapak Ibu. Hati-hati dengan ria ini. Nah nanti kita akan kaji Bapak Ibu bagaimana kita terlepas dari jeratan ria. Ini nanti akan kita kupas lagi hari Sabtu depan itu. Kalau udah nanti Bapak Ibu hadir Sabtu depan itu, insya Allah lapang. Iya. Lapang selapang-lapangnya Pak. Enak Pak. Barulah nanti Bapak ketemu ikhlas itu. Tapi tunggu dulu. Ya. Tapi kisi-kisi tadi udah saya tunjukkan. Kisi-kisinya itu. Sukalah menyembunyikan ibadah. Nanti akan kita lihat nanti bagaimana power beribadah secara terang-terangan. Bagaimana buka kekuatan beribadah secara sembunyi. Nanti ada ayatnya Bapak Ibu. Di Al-Quran itu ada. Bagaimana perhatian Allah kepada orang-orang suka beramal secara sembunyi-bunyi. Bagaimana perhatian Allah kepada orang yang beribadah secara terang-terangan. Itu nampak nanti itu. Nampak jalannya. Ketika Bapak nampak jalannya, selamat. Dapat kita ikhlas. Dapat ikhlas tuh Pak. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian kajian kita, mudah-mudahan manfaatnya. Kami doakan Bapak Ibu semoga terhindar dari kita perbuatan ria. Amin ya rabbal alamin.